Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan kita kembali bisa bertemu. Dan hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Cerita ini cukup menarik dan ada lucunya, tapi ada juga yang membuat kami terharu. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini atas anugerah-Mu Bapa, kami bisa kembali menyaksikan perbuatan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di beberapa tahun yang lalu, kami sekeluarga melakukan perjalanan darat mengendarai mobil menuju ke Sulawesi Selatan. Dan saat itu kami berenam di dalam mobil, dan singkat cerita, pada jam 2 tengah hari kami tiba di satu daerah dan kami singgah mampir untuk makan dan juga untuk menarik informasi tentang perjalanan kami selanjutnya, karena kami baru pertama kali melakukan perjalanan ke Sulawesi Selatan dengan mengendarai mobil. Dan setelah kami makan, kami bertanya kepada pemilik rumah makan, dan pemilik rumah makan itu menceritakan kepada kami situasi dan kondisi perjalanan yang akan kami lalui nanti. Dan menurut informasi dari pemilik warung tersebut bahwa perjalanan kami ini akan menempuh waktu kira-kira 4 jam. Jadi kami perkirakan jam 6 sore kami sudah tiba di satu daerah lagi atau satu kota lagi, kota yang berikutnya. Sehingga kami perhitungkan bahwa kami bisa untuk melanjutkan perjalanan, karena kalau jam 6 sore dihitung-hitung ya belum gelap, keadaan belum gelap. Dan juga pemilik warung itu berpesan kepada kami jangan sampai kemalaman di perjalanan, karena kami akan melewati hutan. Yang di perjalanan itu kami akan melewati hutan sebelum mencapai kota. Dan di hutan itu kalau pada malam hari atau pada keadaan gelap, mereka ada selalu melakukan penghadangan di daerah itu. Dan banyak orang-orang atau para salesman atau orang-orang yang lewat mencari nafkah di tempat itu, mereka dibunuh pada malam hari. Dan mendengar cerita itu ya kami sedikit takut juga, karena kami pikir ya bagaimana kalau seandainya kami mengalami hambatan dan lain-lain. Tetapi saat itu kami menguatkan hati kami berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami sepakat bersama keluarga kami untuk kami melanjutkan perjalanan ke daerah yang berikutnya. Nah, di sepanjang perjalanan kami menikmati perjalanan kami, dan pada saat itu saya melihat ke arah jarum bensin saya, mobil saya itu bensin masih banyak, dan saya prediksi, saya perkirakan bahwa saya akan cukup untuk tiba di daerah selanjutnya itu. Nah, tetapi lewat jam 6 kami belum menemukan tanda-tanda bahwa kami sudah mau memasuki kota. Lewat jam 6 sore, di situ kami masih ada di tengah hutan. Dan sampai jam setengah 7, keadaan sudah gelap, itu kami masih ada di tengah hutan. Dan di situ jarum bensin kami itu tinggal satu garis. Dan di situ kami mulai diserang dengan
ketakutan, kekhawatiran, dan prediksi kami bahwa bensin mobil kami ini tidak akan cukup untuk sampai ke kota, karena pada saat itu tanda-tanda untuk masuk kota itu belum ada. Nah, sehingga dalam kondisi yang seperti itu, kami tidak tahu harus buat apa. Saat itu kami mobil bingung mau bagaimana, tapi kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Di samping itu ada intimidasi, di mana perkataan tadi pemilik rumah makan bahwa kalau malam hari atau gelap selalu terjadi penghadangan di daerah hutan itu. Nah, saat kondisi yang genting seperti itu, di mana bensin mobil kami juga hampir habis, saat itu tiba-tiba saya rindu untuk menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan saya sampaikan kepada istri saya, dan istri saya juga ternyata juga rindu untuk menyembah Tuhan di saat-saat seperti itu. Dan singkat cerita, kami menyembah Tuhan, kami puji-pujian, kami menyanyi saat itu. Di situ kami, istri saya dan keluarga saya yang lain di situ bertepuk tangan, mereka menyanyi dengan sepenuh hati. Jadi beda ya saudara, kalau keadaan biasa-biasa dengan keadaan terjepit, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan itu sangat berbeda. Di situ keluarga saya memuji Tuhan dengan begitu berbeda di hari-hari biasanya. Dan saat itu Tuhan ingatkan saya Mazmur 106 ayat 47 yang berbunyi, "Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu." Nah, di situ Tuhan mengingatkan bahwa pemazmur juga memohon pertolongan kepada Tuhan, dan pemazmur juga mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan saat itu kami memuji Tuhan, panjang jalan itu kami memuji Tuhan. Dan saya pun berteriak, mendeklarasikan, berkata, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya mobil kami tidak akan mogok, kami percaya bensin kami ini tidak akan habis, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami akan tiba di tujuan kami, di kota selanjutnya ini dengan selamat. Itu yang saya deklarasikan sambil keluarga saya memuji Tuhan, dan kami di situ menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan 15 menit kira-kira begitu kami memuji Tuhan, tiba-tiba jarum bensin kami itu naik. Di situ saya menangis melihat itu, dan saya katakan kepada keluarga saya, jangan berhenti menyanyi. Tuhan sudah berbuat kebaikan untuk kita. Singkat cerita, saudara-saudara, kami sekeluarga terus menyanyi. Kami tidak berhenti menyanyi menyembah Tuhan. Dan kami sampai tiba, kira-kira 2 jam kemudian kami tiba di daerah selanjutnya. Dan pas tiba di pompa bensin, mobil kami mogok. Itulah ajaibnya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan dalam kondisi kita melupakan Dia, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Terima kasih, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini hamba sudah selesai menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah berhenti melakukan kebaikan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup, saya mohon dengan penuh kasih saudara-saudara untuk like, komen, dan subscribe, sehingga saya terus bisa berbagi kebaikan Tuhan pada kita semua. Shalom.